Alhamdulillah sudah memasuki bulan Ramadan gitu. Dan kita sudah menjalani beberapa hari puasa ya. Ya. Dan semoga tetap kuatlah semuanya. Atau udah gararing gitunya melonganin sosial media yang jadi kutipan-kutipannya tuh hari pertama kita puasa, tinggal beberapa hari lagi kita lebaran. Nah, kalau kita bibirna teh eta. Terus dede kumaha. Segap pae menusik pasti bakal rusak ieu podcast. Ayo ngobrol di acara podcast Mamang. Orang teh siri tarik sebenarnya mah cuman da nanti beda yeuna jadi poho aing teh nya. Ya karena bener tadi cek si Mang Asep ada jokes yang garing gitu di bulan puasa gitu ya. Jokesnya misalkan baru hari pertama alhamdulillah 29 hari lagi lebaran gitu. Gak ada yang ngucapin ya. Yang ngucapinnya pasti sirup. bener. Untuk sirup teteh apa mat intinya. Tapi di sisi lain ada yang bahagia. Alhamdulillah puasa tahun ini berdua. Jeung ucing. Lobaan orang mah jeung ucing. Sekompi. Tapi ngomongin puasa ya, Ramadan banyak makanan yang dimana makanan itu hanya ada di bulan Ramadan. Benar. Terus beli baju minimalnya setahun sekali. Gitu ya. Bali ka lemur. Mudik ya setahun sekali dan yang paling rame dan sering dilakukan itulah ya oleh halayak netizen kita yaitu bukber gitu ya, buka bersama. Itu pasti dari mulai bukber di sekolah SD. TK ngalaman gak sih? TK mah heuh sih. Enggak TK. Atau TK urang mah langsung. Orang meskipun ngalamin TK gak ada sih emang. Oh intinya berarti memang mungkin standar memang di SD gitu nya mimiti bukber teh gitu. Ya, bukber biasanya memang dari SD, terus SMP, SMA, kuliah, tempat kerja gitu. Terus tempat tongkrongan, komunitas. Anda ya sing paling komunitas. Perasaan juga walaupun aktif di komunitas karena komunitasnya anonimus jadi gak pernah diajak. Jadi mohon maaf untuk buat kalian berdua yang memang sering dan juga punya relasi, mohon maaf sekali. Saya sangat jauh sekali dengan apa yang disebut dengan buka bersama. Tapi kan Anda punya relasi. Ya. Setidaknya mana boga babaturan di imah gitu. Klien lah gitu. Klien boga tuh. Cik, kurang nanya klien teh bayar henteu. Curhatnya. Soalnya gitu ya, yang menjadi nilai poin dari buka bersama yaitu dari obrolan-obrolan gitu ya. Apalagi untuk tadi ada yang SD, SMP, SMA mengingat kenangan-kenangan zaman dulu ya untuk dibicarakan. Tapi untuk saya itu mohon maaf tidak berlaku. Anda tidak pernah sekolah. Lain, emang itu boga balan atau misalnya anak gawe tuh mana teh? Boga babaturan gawe tuh sok ngajakan bukber misalnya gitu. Alhamdulillah untuk teman kerja memang ada, tapi kami masing-masing gitu ya karena kita punya teman sefrekuensi. Enggak, minimalnya bukber online gitu. Pakai Jumit. Berarti gak tahun kemarin Meet, berarti ya. Google Meet gitu. Iya, berarti kalau misalkan kemarin-kemarin karena terbatas ya sekarang emang bisa dibukain lagi untuk kegiatan kebersamaan. Iya. Dan untuk saya masih tidak berlaku. Sudah ada ajakan gitu. Paling ya. Online. Tara nu ngajak gitu atau kumaha. Iya, ada yang ngajak Bang Jaman sedih. Karunya. Di mana ngajaknya pasti patungan masing-masing cik atuh euy kanu teu boga mah traktir atulah. Enggak, tapi gini minimalnya kan maneh tuh aktif di lembur di kampung. Nah, kan ada tuh bukber di masjid. Nah, di musola, gitu. Di WC umum. Nah, untuk kegiatan buka bersama di masjid memang itu kan ada dari DKM-nya itu ada kewajiban dari setiap warganya itu misalkan dari rumah ini apa. Jadi nanti dari kepanitiaan itu mengambil yang jadi jadwalnya misalkan hari Senin jadwal apa. Tajil. Nah, itu jadwal tajil. Nah, buka bersama yang ada di lembur-lembur itu jadi lebih ke buka bersama yang ada disediakan difasilitasi oleh masjid dengan mengambil dari beberapa rumah baik itu makanan, minuman dan memang itu buka bersama yang gratis gitu Bang Jaman. Biasanya memang sih dalam model kampung-kampung memang
Jadi setiap imah teh boga jadwal. Misalnya si ibu ieu atau imah ieu nanti hari naon. Imah ieu maju gitu nya. Di blok di belah wetan maju ka kulon gitu gimana teh gitu. Sampai saberesna lamun misalnya lebaranan can nepi imah geus beak balik deui ka wetan deui gitu nanti gitu. Jadi kegiatan buka bersama di Lemur itu selain sebagai penghematan. Jadi bisa buat beli baju itu nilai plusnya gitu. Maksudnya beli baju kumaha aja hubungan jeung bukber. Nah, sekarang kita hitung-hitungan ya. Kita bertiga nih buka bersama. Nah, misalkan kita buka bersamanya nih di mana nih? Nah, otomatis kan kita sebelum buka bersama kita deal-dealan dulu dong. Jadi mau masing-masing. Ya, kita mau masing-masing ataukah ada yang ini nih naktir gitu misalnya. Gitu. Nah, itu kan memang lebih dijadwalkan dulu. Kecuali di masjid memang itu mah udah difasilitasi, ya udah daripada makan di luar mending makan di masjid aja gratis. Oh, jadi duitnya bisa diirit-irit. Nah, beli baju lebaran. Orang curiga saya kalau misalnya kudu init kemana gitu nya pakai nanti misalnya ulin misalnya main ke tempat wisata mending jeung teh geus cenah meuli beas duit gitu. Hemat tuh. Lebih halus gitu ya. Visioner pisan gitu ya. Realistis gitu ya. Benar. Realistis begitu. Kalau untuk saya sendiri orang gitunya mamang enggak tahu nih untuk dulur-dulur mamang apakah sama demi menghemat di bulan Ramadan untuk membeli baju lebaran lebih baik buka bersama di masjid daripada buka bersama di luar. Oke. Anu teh sama sih dulu memang anu cap frekuensi atau sa server jeung si Mang Asep aya teh nya kira-kirana ada pasti ayanya. Dalin Mang Asep pungkul di dunia teh nya. Supaya tidak terlalu menyedihkan maksudnya ceritanya tuh. Berarti nanti lamun aya nu sarua berarti dulur memang jeung Mang Asep saserver gitu. Berarti mana mah lebih memilih bukber di masjid. Betul. Sama bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Betul, karena suasana di masjid itu dengan mau ngobrol di masjid itu kan kadang sambil bercerita zaman-zaman dahulu mereka waktu masih muda. Terus regenerasi dari masjid ke masjid itu kan memang beda gitu ya. Jadi pas kepemimpinan kepemimpinan si bapak keur ngorana kumaha sampai nanti zaman urang keur budak keneh sampai ke ayeuna urang jadi jebrog. Wah, karasa pisan perbedaan buka bersama di Lemur gitu. Pertanyaan orang, emangnya di masjid kan ngobrol lain sok ngararaji atau dalikir di masjid teh? Cenah ngobrol kenyaman ngobrol. Susana mah gibah sih. Si anjir. Bahaya. Di masjid, Pak. Gigirna. Oh, di gigirna. Oh, na teras biasanya. Bari ieu rariweuh gini gitu. Ya, memang suasana di masjid itu hangat sekali untuk buka bersamanya. Oke. Maneh terus lamun orang sorangan sih biasa gitu ya tiap tahun memang sok loba balada orang oge nu ngajakan bukber tadi juga mana sebutkeun dimulai teman SD, SMP, SMA jeung nu lainna gitu nya walaupun memang beberapa anu bisa di ACC sih maksudnya nu bisa nyamar orang aya waktu masuk secara budget lah gitu. Jadi aya waktu tuh misalkan orang sibuk atau misalnya bentrok jeung naon kan gitu nya soalnya orang kan gawe gitu. Terus kadang-kadang orangnya di tempat gawe kebetulan orang kan gawe di pemerintahan gitu memang kontraknya tapi sampai 3K sih gitu. Eta ge kadang-kadang sok aya bukber tapi memang lamun di tempat gawe orang eta mah modalna gitu atau biayana masing-masing sih gitu. Cuman ya orang we papangih jeung teman-teman sa pekerjaan gitu. Tara aya di misalnya ya anggarannya di pusat gitu nya. Hayang mah hayang aing teh tapi can pernah seumur-umur gawe di dinya teh gitu nya. Kan gitu. Can pernah jadi ngamodal we sorangan gitu Mang aslina. Anak lu ke masjid gitu. Tapi kan Anda di sebuah lembaga, di sebuah institusi, di sebuah kementerian. Memang tidak ada anggarannya, Pak. Untuk kelompok orang gitunya itu emang enggak ada gitu. Makanya orangnya berharap tadinya sampai curhat. Hayang mah aya gitu cuman ya supaya ayeuna sih can aya jadi masih ngandalkeun dompet sorangan gitu. Atau enggak di kelompok Anda misalkan mengajukan membuat proposal gitu. Jangankan buat proposal, Mang, buat sekre oke sekarang mah enggak ada gitu. Sekretariat asik kebuka. Ya, mohon Ibu Bapak Menteri. Naon di mana tanya? Kami butuh. Gitulah orang mah ya. Jadi emang sok aya bukber tapi masih ngandalkeun budget sorangan intinya gitu. Budget pribadi dari dompet pribadi. Jadi apanya? Jadi tidak semua walaupun mungkin orang dinaungi di bawah pemerintahan gitu nya gawena tidak semua ternyata pegawai pemerintahan itu iya bisa bukber dengan difasilitasi pemerintah atau seperti apa tidak semua gitu. Tidak semanis di luar atau di sosmed tapi edukasi gitu di luar mah gitu kan gitu. Oke, Orang mah dihanap beda deui.
gitunya. Dipikir-pikir Sugante kitunya Iya. di pemerintahan teh kitunya bakal Asli, wah ternyata bener. si Bang Jaman khawatir gitu. Bener, apalagi Nya kieu nya sampai ka urang teh inisiatif saking khawatirna ayo yang membarangkan jeung urang. Tidak tapasa gitu. enggak. Soalnya kan sekarang mang yang lagi jadi sorotan tuh memang para ASN. Sesuai dengan instruksi dari Pak Presiden. Sekarang tuh ASN itu dibatasi, bahkan dilarang untuk melaksanakan bukber. Karena tadi meureun urang makan lain ASN jadi orang tuh dilarang gitu. Oh iya. Anda bebas. Bebas orang mah. Selama orang boga duitnya. Iya. Terserah gitu. Tapi kalau misalkan nanti grup maneh misalkan suatu saat di bukber di tempat biasa yang tempat itu menjadi langganan kelompok maneh, kan yang punya tempat taunya oh ini dari lembaga ini ya. Maaf Bapak, lembaga Bapak dilarang bukan? Gitu. Kami tidak menerima sekarang. Bisa. Coba kalau dibubarin tiba-tiba Ke masjid berarti. Biasa namanya dibubarkan ke ormas, ya mah dibubarkan karena kuno boga itu na, kuno boga restona gitu kan. Jadi lucu pisan gitu. Tapi ngomong-ngomong kumaha di tempat kerja mana yang Bon? Eta mul. Kalau di tempat orang sih ini ada anggarannya mah. Oh iya. Cuman ASN orang lain mana teh bukan. Oh lainnya. Kan orang itu sebagai ini apa? No. PNS. Pegawai non-sip. Oh pegawai non. Iya dong kan orang nggak di sip, kerjanya 85 gitu ya dari jam 8 sampai jam 5. Memang ada anggarannya, tiap departemen, tiap divisi itu ada anggarannya. Kan kebetulan di divisi orang ada 10 orang kurang lebih ya. Itu memang selalu memakai dana pribadi. Betul deh. Ya, untuk divisi. Tapi kalau untuk departemen ada. Oh, jadi divisi itu di bawah departemen. Ya. Oh, kalau secara struktur ya. Di divisi orang nggak ada anggarannya. Tapi untuk departemen ada yang meliputi kurang lebih departemen orang itu ada 30-an lah personilnya. Itu ada anggarannya. Tapi biasanya itu tidak langsung ke pekerja lokal. Kan orang sudah diterangkan ya, dulu Mamang juga sudah tahu ya, orang bekerja di perusahaan multinasional. Keren. Ada orang-orang lokal, ada orang yang tidak lokal. Ada WNA yang dimana base tempat orang bekerja, perusahaan tempat orang bekerja itu adalah base-nya orang-orang Korea. Kamsahamnida. Ya, ada anggarannya yang ini langsung diberikan kepada ekspatriat atau WNA Korea tersebut. Pertanyaan orang nah betul ke orang lokal gitu, walaupun mungkin dia kan ada posisinya di atas ya, itu Mang. Betul. Satu di departemen orang ya ini. Di departemen orang orang lokal itu hanya paling tinggi itu di level manager. Sedangkan di tiap departemen itu paling level tertinggi adalah direktur. Nah di orang direkturnya itu tidak dipegang oleh orang lokal. Kalaupun misalkan ada mungkin bisa jadi ke orang lokal tersebut. Nah biasanya uang anggaran atau budget untuk buka bersama itu biasanya langsung diberikan kepada pimpinan tertinggi di satu departemen yaitu direktur. Nah itu kan tadi punten perusahaan Korea kan ya. Yes. Itu orang mah keren. Orang Korea oke bisa menghargai orang muslim nu puasa. Iya. Apa kabar anu orang muslim tara marriage budget keur ieu? Dan lagi enggak, orang punya sisi lain pemikiran orang. Kenapa? Tadi pertanyaan orang tidak diberikan langsung kepada orang lokal. Karena mereka tidak percaya terhadap orang Indonesia. Bisa jadi atau gitu. Sehingga diberikanlah kepada WNA atau ekspatriat yang notabene orang Korea. Satu klan. Ya benar, satu klan gitu. Nah, berapa anggarannya? Setahu orang selama orang bekerja itu kurang lebih 5 tahun ya. 4 tahun berarti. Betul juga mana digawe didinya seberapa tahun? Kita rapal aing mah. 4 sampai 5 tahun berarti 4 sampai 5 kali bukber ya berarti. Itu kebanyakan itu di hotel.
Ngeri ya. Karena apa? Enggak, bukan karena ngerinya, karena di hotel bisa prasmanan, Pak. Gitu sistemnya. Di hotel tuh prasmanan, terus kalaupun mahal tidak terlalu mahal karena anggapannya dia itu mah prasmanan, wajar lah harga segitu. All can you eat gitu kan. All you can eat. All can you eat. All you can eat. Enggak sih itu sih Mang All Jawab. can all eat. You can eat all gitu maksud orang teh kan gitu. All you can eat. Nah, sedangkan kan orang pengalaman aja ya. Di hotel itu range-nya ya kan karena tetap hitungannya jatuhnya per orang atau per pax. Taruhlah di departemen orang 30 orang ya. Itu rata-rata di hotel. Di hotel itu setelah orang riset ya di Garut nih ya. Ini kita Garut, harus kita harus disclaimer dulu. Karena beda kota bisa beda price, beda harga pasti, kan gitu. Pasti. Untuk harga range buka bersama di hotel di Garut khususnya itu range-nya adalah antara 88.000 sampai 140.000 per orang per pax. Taruhlah misalkan kita ngambil yang paling mahal. Pernah sih dulu, karena ada cerita bos orang cerita dia nombok katanya lumayan nombok, ya 2 sampai 3 juta. Lumayan gede. Iya, makanya ini mungkin ya di hotel yang ini nih ya. Anu rada awis gitu. Yang rada mahal 140.000 per orang. Nah, itu paling mahal. Sehingga bos orang komplain. Uang saya tidak cukup. Bukan uang saya sebetulnya, itu uang perusahaan. Dia tapi ngomongnya uang saya tidak cukup. Saya harus tambah uang 3 juta. Salah sorangan milih hotel nu mahal gitu. Ya itu karena memang dari manajemen itu bebas Mang. Bebas sok silahkan pilih hotel sendiri, cuman budgetnya ditentuin gitu. Berarti itu ngobrol antara si manajer yang tukang hotel lah gitu. Nawar-nawar gitu. Langsung asup gitu ya. Itu bisa jadi indikator alasan atau faktor dia pilih hotel itu itu. Yang kedua, karena kan dia baru dimutasi nih ke sini, mungkin biar kelihatan rada wah gitu ya. Dipilihlah hotel yang mahal, tapi nombok. Terus tadi Mang, itu kan harga hotel. Lamun harga resto atau kafe di Garut, mungkin dulu Mamang kan liburan ke Garut bisa baik kan ya. Bisa ngabuburit atau misalnya kebetulan lewat Garut, kamu ke restoran atau ke kafe di Garut, sabar sih kira-kira ayeuna hargana rata-rata. Setelah ulang riset ya, ini di beberapa sosmed juga beberapa kafe yang memang pernah jadi tempat singgah bukber gitu ya. Kalau di kafe dan di resto itu range-nya antara 40 sampai 70.000 per orang. Dengan sistem paket. Paketnya misalkan liwet Mang biasanya nih. Liwet. Paling favorit Mangnya di bulan puasa itu liwet. Satu kastrol. Nah, satu kastrol misalkan untuk 4 orang. Ada 4 orang. Nah, berarti ayamnya 4, tahunya 4, tempenya 4. Itu kan gitu kan? Di kafe tuh gitu ya? Iya, benar. Orang mau menanya maneh karena memang maneh belum pernah bener di bukber di masjid ki sarua. Misalkan gitunya paketna nih. Asik, ada paketan di masjid deh. Kapal orang mah. Puluna hiji, aquana hiji gitu. Udah wes merata kabeh mun misalkan. Tapi enggak ada perbedaan misalkan buat imam dikasih kurma satu box misalkan. Kita mah di masjid sama. Oh sama. Misalkan ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sandal, semuanya dilepas semuanya. Iya. Untuk menunya juga sama. Cuman keresek yang membedakannya. Anu hideung jeung bodas menunya. Begitu. Nah itu untuk kafe dan resto di range 40 sampai 70.000 per orang atau per pax. Nah itu untuk di Garut. Gak tahu nih kalau di tempat dulur Mamang di kota-kota gede itu pasti beda dong. Beda. Tapi untuk Garut sendiri sih cukup masih bersahabat lah harga-harganya gitu. Masih bersahabat segitu mah gitu. Tapi gak tahu untuk si Mang Asep. Nah kan sekarang lagi rame bahwa ASN itu gak boleh. Dilarang. Rame buat bukber gitu ya. Apakah itu mungkin imbas tinu kamari gitu Mang kan dilarang non deh pamer dilarang nunjukin barang-barang mewah. Bahkan beberapa medsosnya dihapus gitu ya. Di-take down. Ada yang tutup akun. Kamu kenapa? Nah, ini memang jadi alasan dari kebijakan pemerintah. Dari kebijakan pemerintah bahwa
ditiadakan atau tidak diperbolehkannya para ASN bukber itu jangan mencerminkan kehidupan yang mewah. Karena kan sekarang mau gak mau beberapa kementerian, beberapa badan, beberapa dinas kan lagi disorot nih sama netizen. Nah mungkin ya untuk meredam gitulah supaya netizen tidak mencari-cari info atau ngorek-ngorek gitu ya. Jadi dilaranglah para ASN. Dan untuk rakyat jelata seperti kita boleh. Dan yang enggak, alasan yang kedua Bang dipotong. Alasan yang kedua katanya ini untuk masih masa transisi. COVID lagi-lagi dijadikan alasan gitu. Masa-masa transisi dari pandemi ke endemi gitu ya, sehingga untuk katanya sih untuk menurunkan kontak antar manusia gitu. Nah, pertanyaan orang tadi ari ASN kan mana misalnya ada orang biasa mana pegawai di pabrik misalnya aya budgeting pegawai swasta yang tidak digaji oleh pajak rakyat. Benar. Nah, lamun mereka anu digaji ku pajak rakyat, kira-kira lamun aya bukber mang itu bayar sendiri atau emang aya budgeting juga di perusahaan mana gitu kira-kira? Kayaknya sih bayar oleh ada budgetingnya oleh lembaganya, oleh institusinya. Gitu, karena jangankan pejabat, mungkin ya orang sebagai rakyat jelata sebenarnya nggak mau buka bersama dari duit pribadi gitu. Sok aja tanya ke diri masing-masing aja. Berat. Apalagi untuk yang sudah berkeluarga ya. Nah, apalagi. Nah, mungkin ya ASN juga seperti itu. Gitu. Memang sih kalau misalnya tadi katakanlah kalau ASN itu memang biasanya sok kayak budgeting ke bukber gitu mangnya, bukan merasa kita iri atau seperti apa. Enggak. Apalagi kan kita ngelihat bahwa kondisi masyarakat ayeuna habis Covid gitu kan ya. Habis Covid kan kumaha susah payahna masyarakat bertahan hidup gitu kan ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya itu memang budgetingnya dari anggaran pemerintah, mending dialihkan sajalah gitunya buat buat ngebantu masyarakat gitu bertahan hidup di bulan Ramadan, apalagi mereka harus selama dinasnya dina makan sahurna, dina buka puasa kan beda dengan hari-hari biasa gitu. Nah, insya Allah sih area ASN banyak kan gak rajin barada gitu. Atau bisa jadi misalkan ada nih budgeting buat buka bersama, ya minimalnya buat berbagi takjil di jalan, bisa. Misalkannya buat buka bersama di masjid. Ke masjid bisa. Buka bersama ASN di masjid. Ya bisa bisa berbuat kebaikan lah, apalagi di bulan Ramadan. Benar. Yang lebih berkah. Saatnya beramal lah gitu kan ya. Tidak hanya mementingkan diri sendiri gitu. Jadi marilah kita berbagi, mau lewat bukber mangga, mau lewat baksos mangga gitu kan ya. Iya, ngomong-ngomong tadi masalah bukber, ingetan deui. Ayo bukber. Bukber malah orang gitu. Bukbek juga. Tapi ngomong-ngomong bukber kayak ayeuna sih emangnya orang sok merhatikan gitu, ternyata bukber itu lain hanya saukur silaturahmi hungkul sih nya. Memang sih silaturahmi awal namanya, tapi kadang-kadang sok loba anu ieu sih loba anu iming-iming nu lainna kita embel nu lainna. Misalnya teh adu damage misalnya gitu kan ya, gaya-gaya gitu misalnya gitu. Jadi ajang pamer, berkedok silaturahmi. Bener. Sekali dipakai kan ya, gaya-gaya lah gitu. Tapi kan orang karasa gitunya mang zamannya pas misalkan ieu mah sakali-kalina kadang lewat chatting gitunya. Pas ayo ajar bukber gitunya. Nah, pas misalkan datang gitu. Nah, paling resep ngadu mekanik ya mah. Ngadu mekanik maksudnya kumaha? Nah, ngadu mekanik teh misalkan emang sarua bidang gitu kan, tapi dina skill anu dikeluarkan beda gitu. Urang mah ieu, urang mah jagona dina ieu. Nah, tetapi dina poinna kadang gitunya anu misalkan tukang dagang mah kita mah kan suka mencari peluang gitu ya. Si eta teh emang tukang dagang, orang bisana kan nu desain ya contohna. Nya enggak saya ngadu mekanik, mana boga naon, urang boga naon, bisa jadi bisnis gitu Si paling barter. Nah. Nyokot duitnya dana gitu barter mekanik juga dan ada mekaniknya gitu ya. Tapi kadang juga bukber itu bisa jadi ajang nostalgia gitu yang CLBK bener.
cinta lama belum kelar dilanjut. Mantan SMP, mantan SMA, mantan kuliah nu ieu. Papanggih deui kan nya. Bikin cerita baru. Ya, cakar we di imah. Malah apaleun. Tadi hapus heula chatting-na.